video ini nanti juga sampai kepada Pak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pak Mahfud MD, sehingga berkenan untuk menjadwalkan pertemuan dengan kami, kalaulah tidak bersama seluruh kementerian atau lembaga yang terkait untuk membincangkan khilafah, paling tidak dengan Pak Menteri, bahkan kalau bisa ditindaklanjuti dengan simposium nasional. Saya ketawa nonton orasi orang-orang HTI yang ingin ketemu sama Menko Polhukam Mahfud MD mengajak dialog nasional tentang sistem khilafah serta menawarkannya ke Indonesia. Mereka bicara tentang banyak hal, bagaimana negara kita ini kaya, tapi kalau tidak dikelola secara aturan khilafah, maka tidak akan membuat penduduk semuanya sejahtera. Mereka bahkan bicara tentang banyaknya harta karun di Indonesia yang berupa sumber daya alam bernilai ribuan triliun rupiah. Dan itu bisa dipakai untuk membuat semua orang Indonesia kaya kalau itu dikelola di bawah panji khilafah. Lah, si khilafah itu apa nggak tahu bahwa memang sumber daya alam kita itu kaya, tapi untuk mengelolanya butuh teknologi yang sangat tinggi dan juga mahal harganya. Terus gimana dong cara proses bahan tambah mentah dan akhirnya jadi barang jadi yang bisa berfungsi tanpa proses teknologi yang tinggi? Mungkin dia akan menjawab, khilafah lah solusinya. Jujur, setiap kali ada orang ngomong tentang sistem khilafah itu, entah kenapa perut saya itu menjadi geli. Orang-orang ini pasti sering halusinasi, menganggap sistem pemerintahan ribuan tahun lalu bisa berhasil di era sekarang. Saya nggak tahu ya, dari mana mereka mendapat referensi bahwa sistem khilafah di masa lalu itu berhasil membuat banyak orang sejahtera. Saya mau perjelas lagi, yang dimaksud orang-orang itu, sistem khilafah adalah sistem pemerintahan dunia berdasarkan syariat Islam. Dunia ya, bukan negara. Lah terus sistem masing-masing negara ini mau dikemanakan? Negara-negara itu dijadikan daerah dengan diwakili oleh pemimpin daerahnya. Jadi Indonesia ini kelak kalau sistem khilafah itu ada, bukan lagi jadi negara, tapi hanya menjadi sebuah daerah. Terus pemimpin dunia globalnya disebut khalifah. Ini yang saya nggak paham. Bagaimana sistem penunjukan seorang khalifah dunia? Apakah lewat voting, lewat pemilu, atau ditunjuk saja oleh badan tertentu? Karena setahu saya, penganut sistem khilafah di negeri ini saja banyak. PKS pengen khilafah, HTI juga pengen. FPI, ISIS, Boko Haram, Al-Qaeda, dan lain-lain itu juga pengen sistem khilafah. Masalahnya, konsep mereka masing-masing tentang sistem khilafah itu beda-beda. Nggak ada yang sama. Jadi sistem siapa di antara mereka yang mau dipakai? Kalau nggak ada kesepakatan di antara mereka, kebayangkan mereka nanti berantem sendiri berebut kekuasaan. Perang lagi deh kita. Percayalah, kalau negara ini dipimpin orang-orang seperti itu, alamat kita ini akan perang mulu saling berebut kekuasaan. Saya sih paham maksud orang-orang itu ya, bahwa sebenarnya sistem demokrasi di banyak negara ini sudah gagal diterapkan. Demokrasi yang digaungkan oleh mbahnya Amerika ternyata di negerinya sendiri dianggap mulai dipertanyakan. Konsep yang sekarang sedang berjalan dan sedang dilirik oleh banyak negara adalah konsep demokrasi terpimpin oleh Cina, negara dengan satu partai. Mereka nggak pernah ribut pemilu, nggak pernah ribut politik, yang penting ekonomi terus berjalan. Rakyatnya silahkan cari uang, nggak perlu campuri politik, itu urusan negara. Cina saja sebenarnya sudah menerapkan konsep khilafah, jika itu berdasarkan sistemnya saja. Nggak perlu pakai agama-agamaan, mereka udah jalan. Cuman mau nggak si HTI itu niru komunis Cina? Lagian sebenarnya, kalau bicara sistem negara memakai konsep khilafah,
Kasih aja deh satu contoh negara mana yang sudah menerapkan konsep khilafah. Nggak ada. Lah, kalau gitu berarti kalian cuma coba-coba dong. Wah, bahaya kalau sebuah sistem dijadikan trial and error di sebuah negara. Bisa berapa ribu korban jiwa terjadi ketika ada perebutan ideologi. Lagian, kalau belajar sejarah konsep kekhalifahan dulu, sistem itu lebih mirip dengan sistem kerajaan, di mana khalifahnya terpilih secara turun-temurun dan baru digantikan sesudah ada kudeta berdarah dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Masa sih kita yang sudah menemukan konsep bernegara yang agung seperti Pancasila ini harus kembali ke model kerajaan? Lah ini kan mundur total. Memang orang-orang HTI dan pemuja konsep khilafah itu dinamakan kaum utopis. Kaum utopis itu adalah kaum yang selalu terjebak dalam khayalan bahwa segala sesuatu itu harus sempurna sesuai dengan keinginan mereka. Dengan konsep khilafah, mereka merasa bahwa dunia ini akan sempurna. Entah sempurna seperti apa. Mungkin sempurna menurut mereka adalah ketika mereka berpakaian ulama nanti, mereka akan kebal hukum di dalam konsep khilafah. Karena kedudukan ulama lebih tinggi dari negara. Angel. Pengen seruput kopi kok ya waktu pas tapping ini belum buka. Ya sudah, saya akhir saja. Selamat weekend teman-teman. Mari kita menunggu buka. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.